Dia kan mantan pemain Red Devil. Harusnya bisa lebih mudah dong untuk menghandle tim ini. Ya nggak juga. Karena ada peninggalan-peninggalan Ten Hag di balik kemenangan Manchester United lawan Leicester City kemarin. Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos dan kabar baik untuk Red Devil. Nistelrooy berhasil membawa skuad setan merah pada kemenangan di laga Carabao Cup. Tentunya ini adalah awal yang manis untuk dia setelah ditunjuk sebagai interim head coach dari Manchester United. Kalau gue perhatiin dan kalau boleh gue bandingkan, menurut gue pribadi nih, kita coba bandingin di dua match terakhir Red Devil, yaitu match terakhirnya Ten Hag pada saat dia masih head coach lawan West Ham, dan match pertamanya Van Nistelrooy pada saat sekarang dia menjadi interim head coach kemarin lawan Leicester City. Pas lawan West Ham kemarin, di mana itu adalah match terakhirnya Ten Hag, gue perhatiin MU sudah menerapkan high pressure sejak menit-menit awal guys. Even mereka zoning ketat sampai ke lini pertahanan West Ham. Dan mereka juga coba untuk serangan bertubi-tubi. Dan semua itu terjadi dari awal sampai menit ke 15-an lah. Gue lihat di menit 18 sampai 20 tuh udah mulai agak longgar atau tempo mereka udah mulai melambat gitu loh. Sedangkan ketika kemarin Manchester United melawan Leicester, di mana itu adalah match perdananya Van Nistelrooy sebagai interim head coach, di situ gue lihat sejak menit-menit awal justru kebalikannya guys. MU gue rasa cenderung bermain lebih stabil dan hati-hati gitu. Gue lihat sampai menit ke-12, menit 13 agak sulit ya untuk mereka nusuk terutama dari lapangan tengah. Terjadi sekali dua kali peluang dan akhirnya ada peluang yang dimanfaatkan dari sayap oleh Garnacho, kemudian diteruskan sama Casemiro dan akhirnya membuahkan sebuah gol. Nah, dari situ gue lihat prajurit setan merah nih udah lumayan berubah permainannya. Mungkin mesinnya udah pada panas, jadi lebih semangat, udah adaptasi dan lebih mengerti bagaimana permainan dari Leicester. Gua ngerasa para pemain Leicester tuh lumayan rapet di lapangan tengah sehingga Zirkzee nggak punya ruang untuk bisa improvisasi gitu loh. Makanya melihat hal tersebut mungkin MU pelan-pelan untuk bisa bangun serangan dari sayap kiri dan sayap kanan. Di mana sayap kiri tadi tercipta satu gol dari Casemiro, terus sayap kanan tercipta satu gol juga dari Garnacho guys. Dan asisnya ini adalah Dalot. Mungkin Dalot ingin menebus kesalahannya di match West Ham kemarin ya. Sebenarnya gue nggak mau bahas soal pertandingan guys, karena bukan itu yang pengen gue sampaikan. Tapi singkat cerita, Manchester United menang atas Leicester City dengan skor full time 5-2. Jadi good game untuk MU dan nice try untuk Leicester. Nah sekarang sebenarnya gue pengen bahas lagi soal Van Nistelrooy nih, yang dimana kemarin gue udah bahas guys. Tapi kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian dengan topik yang sedikit berbeda. Sebelum ia direkrut ke Manchester United, ternyata Nistelrooy pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda. Kemudian ia menjadi pelatih penyerang di klub muda PSV dan juga menjadi kepala pelatih di PSV senior. Ia berhasil mempersembahkan dua trofi untuk PSV, yaitu Johan Cruyff Shield dan juga Piala KNVB. Kalau dipikir-pikir, ini gue coba agak flashback sedikit ya, ketika Ten Hag masih menjadi head coach di MU, di mana asistennya adalah Nistelrooy. Mereka berdua kan sama-sama dari Belanda. Udah gitu sama-sama berprestasi di negara mereka. Kenapa begitu sulit ya untuk mereka menghandle kesebelasan Old Trafford ini? Kalau kita bicara kesulitan antara Liga Inggris dan Liga Belanda, ya kita juga tahu bahwa di Liga Belanda persaingan bolanya begitu ketat. Kalau kita ngomongin kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, mungkin ada faktor X yang tidak kita ketahui guys. Misalnya culture shock yang dirasakan oleh Ten Hag dan juga Nistelrooy gitu loh. Mungkin agak sulit untuk mereka berdua ngeblend ke dalam tim untuk menyatu ke dalam timnya gitu loh. Ataupun tim ini yang memang sulit membaca karakter mereka berdua. Tapi kalau ngomongin Ten Hag, dia udah dari 2022 sampai 2024. Which is udah 2 tahun ya guys ya. Harusnya logikanya udah bisa menyatu dengan tim. Tapi menurut gua kurun waktu 2 tahun tuh nggak mudah untuk bisa menyatu antara manajer dengan pemain ataupun dengan manajemen ataupun dengan konflik internal yang terjadi gitu loh. Yang dimana kita sama-sama tahu kenapa yang terjadi. Berjalan sampai awal musim, Van Nistelrooy resmi dipilih untuk menjadi asisten pelatih di Manchester United. Hingga pada saat kemarin 28 Oktober, di mana Ten Hag dipecat, ia kemudian naik menjadi interim head coach untuk MU guys. Pertanyaannya, dia kan mantan pemain Red Devil. Harusnya bisa lebih mudah dong untuk menghandle tim ini? Ya nggak juga. Karena, yang pertama,
dari tahun 2001 sampai 2006, dia kan bermain untuk Manchester United, bukan pelatih, guys. Artinya, mindsetnya pada saat itu adalah bagaimana caranya untuk bisa memenangkan setiap pertandingan as a prajurit dari kesebelasan Old Trafford. Kalau menjadi pelatih kan beda lagi tentunya dong. Bagaimana seorang pelatih harus bisa memandang lebih luas antara tim utama dan tim cadangan, kemudian punya strategi yang visioner untuk hari esok, kemudian melakukan kerjasama yang baik, terus juga punya blueprint yang jelas untuk master plan dan second plan-nya. Kedua, dia ini kan direkrut Manchester United sebagai asisten pelatih. Kemudian hal tak terduga terjadi di pertengahan musim, di mana Ten Hag dipecat, kemudian dia harus naik sebagai interim head coach. Tentunya dia punya tanggung jawab yang besar untuk tim ini, baik sebelum pertandingan, saat pertandingan, ataupun setelah pertandingan, guys. Kita semua tahu bahwa sulit untuk mengangkat derajat MU, di mana sekarang dia lagi di peringkat 14 Premier League dan peringkat 21 di Liga Eropa gitu loh. Untungnya, di pertandingan kemarin saat Nistelrooy debut sebagai interim head coach MU lawan Leicester, mereka bisa menang dengan skor 5-2. Nah, sekarang gue pengen bahas Erik Ten Hag lagi nih. Bukannya gue belum move on ya dari pembahasan kemarin, tapi ada beberapa topik yang pengen gue diskusikan sama kalian. Karena gue percaya ada peninggalan-peninggalan Ten Hag di balik kemenangan Manchester United lawan Leicester City kemarin. Rasanya agak sulit untuk Nistelrooy merenovasi secara keseluruhan dasar strategi yang telah dibangun sama Ten Hag. Jadi tetap respect aja ya. Walaupun di medsos banyak orang yang seneng sih Ten Hag cabut. Sekarang nih lagi fase-fase transisi ya untuk para prajurit setan merah agar bisa beradaptasi dengan Van Nistelrooy. Ya memang sih sebelumnya ia adalah asisten pelatih, tapi kan masih baru banget. Dan juga tim manajemen Manchester United sedang mencari-cari siapa orang yang tepat untuk menjadi head coach tetap untuk kesebelasan mereka. Jadi kalau nanti dapat orang baru lagi untuk menjadi head coach utama, tentu ada fase transisi lagi tuh. Yang menarik adalah di media sosial lagi rame nih tentang sebuah foto di mana Ten Hag hiring private jet untuk kepulangannya ke Belanda. Yang spesial, di foto itu, Ten Hag kayak lagi berpelukan sama petugas bandara, guys. Kenapa sih petugas bandara sampai harus memeluknya? Ada yang bilang bahwa karena kepulangan Ten Hag ke Belanda itu tidak diantar oleh siapapun dari pihak Manchester United. Baik itu para petinggi, ofisial, ataupun para pemain. Sedih juga ya. Tapi akhirnya gue lihat beberapa tanggapan dari netizen, guys. Ada yang ucapkan terima kasih untuk dia, ada yang sedih juga, ada yang bilang kalau Ten Hag bakal sukses di tim selanjutnya. Nah, itu yang gue kaget. Jadi kita sama-sama tahu kan bahwa baik fans MU ataupun di luar itu banyak yang ngehujat Ten Hag. Tapi ternyata segelintir dari fans MU ini percaya bahwa Ten Hag adalah manajer yang bagus, tapi salah pilih tim aja. Bukan berarti MU jelek, tapi memang pada saat kedatangan Ten Hag ke Old Trafford, tim ini lagi terpuruk-terpuruknya gitu loh. Dan kita semua tahu ya bagaimana sulitnya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Rekam jejaknya Ten Hag sebagai manajer di Manchester United menunjukkan dari 128 pertandingan, ada 72 kemenangan, 20 kali seri, dan 36 kekalahan. Sejarah perlu mencatat bahwa Ten Hag di awal musimnya sempat membawa MU ke top 3 Premier League, kemudian menjadi juara di Piala Carabao dan juga juara di FA Cup. Respect untuk Erik Ten Hag.